Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah, Zat yang sudah menciptakan kita, Zat yang sudah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan mudah. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur alam semesta agar mudah untuk ditinggali oleh manusia. Tidaklah seseorang bisa makan, bisa minum, bisa bernafas kalau Allah tidak meridhoinya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat manusia senantiasa memuji dengan kalimat yang simpel sederhana, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik yang akan menjadi penolong kita, yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat besok di yaumil qiyamah. Jemaah mari rahimakumullah, pada hakikatnya kita hidup ini berpacu dengan waktu. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berbuat kebaikan, berbuat amal salih, maka manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena akan datang di mana waktu di mana kita mungkin tidak bisa menjalankan amal-amal salih, baik karena keadaan, baik karena kondisi alam dan sebagainya. Sehingga ketika datang suatu saat di mana Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, maka bersegeralah untuk berbuat baik. Jangan tunda nanti, jangan tunda besok. Di dalam kehidupan dunia ini, panjenengan mungkin kita semuanya mendengar berita perang sudah berkecamuk di mana-mana, ya. Belum selesai satu perang sudah berkecamuk perang yang lain, dan itu berlangsung dengan sangat cepat. Kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, sehingga sudah semestinya sebagai kaum muslimin kita harus senantiasa sadar bahwasanya kematian kita adalah sesuatu yang benar-benar gaib dan kita harus mempersiapkannya, mau nggak mau. Kalau kita tidak mempersiapkan kematian kita, maka kita akan mati dalam keadaan tidak banyak membawa amal-amal saleh. Bahkan mungkin kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimanapun tempat kita berada, apapun kondisi kita, kalau kematian sudah sampai kepada waktunya, maka akan sampai juga. Walaupun kita berada di tempat tidur kita, kita tidak usah melakukan hal-hal yang berbahaya. Misalnya, tidak usah berperang, tidak usah bepergian, tidak usah bekerja. Kalau kematian itu sudah datang, maka di tempat tidur kita pun kita akan mati. Makanya jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita senantiasa berpacu dengan waktu. Harus senantiasa memanfaatkan sedetik yang kita punya untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah, untuk di dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar sebisa mungkin kita lakukan, sehingga apapun yang kita laksanakan pada setiap hari kita akan menjadi amalan-amalan soleh insyaallah. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan kajian terakhir mungkin daripada hikmah daripada peperangan Uhud. Kita kepada sirah nabawiyah sampai kepada perang Uhud, kita bagian akhir daripada peperangan Uhud.
Pada saat kaum muslimin mendapatkan musibah kekalahan di perang Uhud sebagai teguran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama menyatakan bahwasanya kekalahan di perang Uhud karena kesalahan daripada kaum muslimin sudah berani mengambil tebusan pada saat perang Badar. Kita tahu di perang Badar kaum muslimin memenangkan peperangan dan menawan beberapa kaum musyrikin dari Quraisy. Dan kaum muslimin pada waktu itu mengambil tebusan, padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala belum menurunkan perintah tentang hal itu. Sehingga pada saat perang Uhud kaum muslimin didera oleh Allah, diuji oleh Allah dengan ujian, dengan kekalahan, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh sekitar 70 orang. Dan pada saat perang Badar juga kaum muslimin menawan 70 orang yang kesemuanya kurang lebihnya ditebus oleh orang Quraisy, sehingga kaum muslimin menerima harta rampasan perang. Sehingga Allah menghukum kaum muslimin pada waktu itu dengan memberikan kekalahan pada peperangan Uhud. Begitu juga disebabkan oleh ketidaktaatan kaum muslimin kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dari 50 orang pemanah yang diperintah oleh Rasulullah untuk standby di Bukit Pemanah, pada akhirnya mereka tergiur dengan kehidupan dunia. Ya, disebabkan oleh perbuatan mereka di masa lalu, sehingga mereka mudah untuk diselewengkan oleh syaitan, sehingga mereka tergiur dengan kehidupan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Pasukan pemanah turun dari Bukit Pemanah, sehingga kaum muslimin menjadi lengah, dan hampir saja kaum musyrikin berhasil membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan gigi seri beliau, gigi depannya patah. Gitu. Ketika perang Uhud selesai pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu tahun yang ketiga daripada tahun Hijriah, kaum muslimin banyak menderita luka-luka. Akan tetapi pada hari Ahadnya setelah salat subuh, Rasulullah mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin di Madinah untuk bersiap-siap kembali. Seluruh pasukan yang ikut di perang Uhud diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap kembali untuk berperang kembali. Dan subhanallah, seluruh kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud, mereka dengan segala macam problemnya, ada yang terluka parah, ada yang terluka ringan, ya, dalam keadaan capek, dalam keadaan mentalnya turun. Akan tetapi mereka tetap menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwasanya ketika Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan segala sesuatu, tidak pantas bagi kaum muslimin untuk mempunyai pilihan. Tidak pantas. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu dalam urusan dunia ini, tidak boleh kaum muslimin itu untuk memilih perkara yang lain yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Pada hari Ahadnya, kaum muslimin keluar lagi dari Madinah menuju ke sebuah tempat yang namanya Hamra Asad. Beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang sebagian besar terluka, mereka berkemah di sana selama 3 hari menunggu kaum kafir Quraisy untuk menyerang lagi. Mereka memasang badan, padahal kalau sekiranya orang kafir Quraisy itu menyerang kaum muslimin dalam keadaan lemah, pastilah kalah. Secara teoritis seperti itu, ya.
Ada seseorang yang datang kepada pasukan orang Quraisy. Mereka menyatakan begini dan begitu tentang kaum muslimin. Mereka digambarkan sebagai pasukan yang sangat tekad bulat, sangat kuat kemauannya dan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy mereka sudah dihinggapi rasa takut, disusupi oleh Allah, disusupkan dalam hatinya rasa ketakutan untuk menghadapi kaum muslimin. Sehingga mereka hanya tidak menyerang lagi, akan tetapi tetap kembali ke Mekah. Itu yang terjadi. Ya, pada ayat yang kemarin sudah saya ulangi sedikit, pada ayat yang ke-172 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Ya, yaitu orang-orang yang mengijabai perintah Allah dan Rasulnya sesudah datang kepada mereka, sudah menimpa kepada mereka luka. Artinya luka akibat kekalahan di perang Uhud. Kemarin sudah kami sampaikan. Ada seorang sahabat, seorang kakak beradik, ya, yang satunya bahkan sudah tidak bisa berdiri saking menahan sakitnya. Akan tetapi oleh adiknya digendong, ya, untuk menyongsong perintah Allah dan Rasulnya. Jemaah rahimakumullah, ini sebuah keimanan yang luar biasa. Dan itu semuanya karena Allah la baraka wa ta'ala yang memberi kekuatan keimanan, kekuatan hati yang begitu dahsyat sehingga bisa mengalahkan segala rintangan yang ada. Kalau kita mungkin, ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terkadang ada orang kalau dalam keadaan tidak berpuasa, ya, sedela-dela kencot jare penyakitnya mah. Ngene mboten? 3 puasa sebulannya apa? Kudune tambah parah nggih. Kudune. Pada kenyataannya apa? Ya biasa-biasa saja, malah sembuh terkadang mahnya. Ini kekuatan iman. Ini seperti ini gambarannya, secara mudahnya seperti itu. Ya, kekuatan keimanan bahwasanya segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung kebaikan. Ya, orang diperintah untuk salat tahajud. Ya, ketika kita melakukan salat tahajud mungkin tidurnya sekitar 4 atau 3 jam. Padahal secara kesehatan tidurnya berapa jam orang dewasa? 6 apa 8? Panjenengan tidurnya semalam berapa? Sehari semalam berapa jam? 8 jam ya. Itu. Kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidurnya itu sekitar 3 atau 4 jam dalam waktu sehari. Kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka rata-rata tidurnya seperti itu. Dan mereka semuanya kuat-kuat, tidak bermasalah dengan kesehatan. Walaupun secara teori, ya, orang mau sehat itu tidurnya minimal 6 jam sehari, 6 sampai 8 jam. Ya, kata para ulama, kalau kaum muslimin kok tidurnya 8 jam kepada baik karo bayi. Berarti akeh turunnya daripada memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, tidak mesti harus dengan apa ya. Akan tetapi itu kaum muslimin semestinya, ya, digambarkan dalam surat Sajdah, ya, tatajafa junubuhum anil madzaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu kaum muslimin seperti itu, punggungnya jauh dari tempat tidurnya, kata Allah. Mereka menyeru Tuhannya khauf wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa berharap. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Ini ciri-ciri kaum muslimin. Ya, kita kalau mungkin berusaha untuk itu,
Artinya di malam hari kita mengurangi waktu tidur kita. Tidak akan berpengaruh, ya. Yang ngode juga insya Allah, ya, akan biasa saja kalau sudah terbiasa. Ini karena ini perintah Allah dan Rasulnya pasti benar, pasti benar. Hanya dengan mungkin bertanya atau membaca orang-orang yang penting, ya, orang-orang seperti presiden, orang-orang yang sibuk, mereka tidur hanya 3-4 jam, buktinya sehat-sehat saja. Itu contoh, ya. Dan kita semestinya bagi yang tidak sesibuk presiden, tidak sesibuk orang-orang penting, maka kita berusaha untuk banyak memanfaatkan, sekali lagi, memanfaatkan waktu kita, ya, untuk hal-hal yang sifatnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jangan biarkan kita terlalu banyak tidur. Walaupun tidur itu tidak haram, gitu. Dulu kena, ya tidak haram, ya, akan tapi itu tadi di antara tanda-tanda kaum muslimin yang yang tidak yang beriman kepada Allah itu adalah punggungnya itu jauh dari tempat tidur. Artinya tidak terlalu banyak tidur, itu maksudnya. Ya. Agar kita mendapatkan keimanan yang seperti ini, seperti para sahabat, itu syaratnya adalah seperti itu. Kita berusaha untuk mengorbankan apapun yang kita miliki untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan harta, jangankan waktu, jangankan tenaga, nyawa, ya. Nyawa kita milik Allah, ya. Apalagi harta, apalagi anak, apalagi istri, semuanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak untuk mengambilnya, kita bisa apa? Lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adim, bagi mereka yang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa, maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Ya, allazina qalu lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, yaitu orang-orang yang berkata kepada mereka, dikatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian ini, ya. Ketika kaum muslimin berada di Hamra Asad, itu ada orang yang berusaha menakut-nakuti kaum muslimin. Itu kaum kafir sudah mau menyerang kaum muslimin yang dalam keadaan terluka dan jumlahnya sedikit, ya. Kemarin sudah kami sampaikan gambaran angkanya, bahwasanya kaum muslimin tinggal sekitar 630-an, sementara kaum musyrikin masih sekitar 3.000 kurang sedikit, karena yang terbunuh di kalangan orang kafir itu hanya sedikit pada saat perang Uhud. Sehingga ada beberapa orang yang berusaha menakut-nakuti kaum muslimin, ya, menakut-nakuti bahwasanya mereka akan diserang oleh orang kafir. Akan tetapi, ya, fazadahum imanan, akan tapi itu semuanya, kabar-kabar tentang hal itu tidaklah menambah mereka takut, akan tapi justru menambah keimanan mereka. Ini, ya, karena mereka pada hakikatnya apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Sekali lagi, kalau kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada yang perlu ditakuti. Ya, ini berbeda kalau kita bermaksiat kepada Allah. Kita harus takut, ya. Kalau kita ada kemaksiatan, sering saya sampaikan, hindari, jauhi. Ketika ada kemaksiatan, kita hindari, kita jauhi. Mbok ngasih apa? Ya, mbok ngasih kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Wa qalu hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah.
Wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu perkataan kaum muslim itu seperti itu. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Kalaulah kami mau dibunuh mati, itu dengan izin Allah. Tidaklah kemarin pada ayat yang lalu, tidaklah seorang itu meninggal dunia kecuali dengan izin Allah. Tidaklah orang itu meninggal dunia kecuali memang sudah ditentukan waktunya. Ini. Kalau sudah sampai waktunya, tidak akan mungkin ditangguhkan maupun disegerakan, tidak akan mungkin. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi berikutnya? Fanqadabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Dan mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya, tidak menimpa mereka keburukan, dan mereka mengikuti keridhaan daripada Allah. Wallahu dzu fadlin adim, dan Allah mempunyai karunia yang banyak. Ya, setelah 3 hari mereka diam, ya, menunggu, ya, walaupun dalam keadaan terluka, mereka menunjukkan kaum muslimin masih kuat. Tidak menimpa apa mereka. Kaum musyrikin tidak ada yang berani menyerang satu pun. Sehingga mereka kembali ke Madinah dengan tidak apa-apa, tidak mendapatkan serangan, ya, karena mereka mengikuti keridhaan Allah. Terlanjutkan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Ya, yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya, ya. Wali-wali syaitan, auliya'ahu, maksudnya auliyanya syaitan, wakil-wakil setan, teman-teman setan, semuanya itu masuk dalam kategori auliya asyaiton, ya, auliya asyaiton. Itu. Fala tahafuhum wa khafuni, janganlah kamu takut kepada mereka, janganlah kamu takut kepada syaitan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, maka takutlah kalian kepadaku, kata Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Makanya kalau ada orang sekarang jeret wedi takut karo apa jenenge setan yang apa sekarang sudah enggak ada, ya. Ya ada orang-orang tertentu, tapi ya dabrul lah, ya. Itu kalau ada orang melihat apalah, ya, nggak perlu takut. Yang perlu kita takuti adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah makhluk di dunia ini bisa menimpakan mudarat kepada kita kecuali Allah mengizinkannya. Ya, ini yang harus kita pahami. Tidak mungkin orang bisa memberi manfaat atau mudarat kepada kita kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkannya. Kalau kita dekat dengan Allah, kenapa kita harus takut? Ini yang harus kita pahami. Sehingga tidak ada baik kaum muslimin kok wedi karo mati. Ya. Itu berarti akidahnya belum kuat. Gitu. Langkah sejarah wong dipangan meding ini mboten. Alim-alim anane nang film ta yang nggih. Medine bisa ngamuk. Eta. Lanjutkan, wala yazunka alladzina yusari'una fil kufr, dan janganlah membuat kamu sedih orang-orang yang bersegera kepada kekafiran. Itu ketika terjadi kekalahan di perang Uhud, ya, banyak orang mulai ragu-ragu, ya, terhadap kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan agama Islam, khususnya orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Sehingga sebagian dari mereka ada yang murtad, keluar daripada Islam.
Akan tetapi kata Allah, tidak usah sedih, ya. Kalau ada orang yang tadinya rajin sholat misalnya, terus besoknya orang gelem sholat, ya tidak usah bikin sedih. Ngapain bikin sedih? Ya. Kenapa? Innahum la yadurrullaha syai'an. Mereka itu orang-orang yang bersegera kepada kekafiran, orang-orang yang murtad dari Islam, tidaklah memberi mudarat kepada Allah sedikit pun juga. Ini Allah Maha Kaya. Kalaupun orang sedunia kafir semuanya, Allah tidak butuh. Ini yang harus kita pahami. Allah Maha Kaya, kita yang butuh kepada Allah, kita butuh beribadah, kita butuh ngaji, kita butuh membaca Al-Quran agar supaya Allah ridho kepada kita. Itu hakikatnya seperti itu. Allah tidak butuh bacaan Quran panjenengan, tidak butuh. Allah tidak butuh salat panjenengan, tidak butuh. Kita yang membutuhkan. Kalau kita sholat, kita zakat, kita puasa, Allah meridhoi kita. Dan keridhoan Allah itu yang kita butuhkan. Sementara Allah tidak butuh ridho panjenengan. Panjenengan orang ridho be, tidak apa-apa. Yuridullah alla yaj'ala lahum khaddan fil akhirah. Allah menghendaki bahwasanya tidak akan memberikan kepada mereka orang-orang kafir tadi, orang-orang yang murtad tadi, bagian di akhirat. Iya. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, berarti Allah tidak meridhoi orang-orang tersebut. Ya. Tidak berada di bawah karunia Allah, sehingga kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita kaum muslimin rahimakumullah, kita dikaruniai oleh Allah, diberi kesadaran salat, diberi kesadaran untuk zakat, diberi kesadaran untuk infak, diberi kesadaran untuk puasa. Ini karena karunia Allah. Tidak semua manusia diberi itu. Kalau ada orang-orang yang tidak diberi itu, berarti Allah menghendaki tidak memberikan pahala di akhirat. Bagiannya tidak ada di akhirat. Walahum adzabun adin, dan bagi mereka sisa yang pedih. Kita lanjutkan. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Orang-orang yang menjual kekafiran dengan keimanan, orang yang murtad. La yadurrullaha syai'an. Tidaklah memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun juga. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ya, kita lanjutkan. Wala yakhsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah kalian mereka mengira, orang-orang yang kafir, kalau sekiranya Allah menumli lahum, memberi mereka umur panjang. Ya, orang kafir. Janganlah mengira, ya, khairul li anfusihim, itu baik bagi mereka. Kalau ada orang kafir, orang yang tidak mau sholat, dilala rezekine lancar, ya, duite orang kena dihitung, gini betul, ya, apalagi nyawa juga dilala, ya apik baik. Sementara kita yang beriman, ya, dengan usaha semending baik. Ya, usaha semending baik, banyak ganjelan. Ini perbedaan kaum muslimin dengan orang kafir seperti itu. Oleh Allah dibiarkan, diulur istijraj dalam bahasa Arab, bahasa Islamnya, bahasa syariahnya, bahasa Al-Qur'annya. Dibiarkan. Kalau orang kafir itu dibiarkan oleh Allah, tidak diberi peringatan, tidak diberi ujian. Berbeda dengan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, pasti akan diuji. Ketika dia berusaha, ketika dia bercocok tanam, ketika dia diberi amanah. Ini. Kalau orang kafir dibiarkan. Ngono sekarepmu, cara wong Jawa nih, cara kita nih, cara Gusti Allah. Silakan. Ya.
Innama numli lahum liyazdadu isman. Sesungguhnya kami beri tangguh mereka agar mereka liyazdadu isman, agar bertambah-tambah dosane. Itu. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang gelem ibadah, ya, di masyarakat juga ngerisi, tapi umure orang mati-mati maksudnya. Itu. Ya itu seperti itu. Allah berkehendak untuk apa? Liyazdadu isman, supaya dosanya semakin bertambah. Itu. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka siksa yang menghinakan. Ini. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat di kehidupan kita, maka akan tenang. Semuanya bisa kita dudukkan sesuai dengan proporsinya. Itu. Sesuai dengan proporsinya. Kita tidak gemerungsung dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin dalam keadaan yang bercampur. Ya, pada saat perang Uhud, di awal perang Uhud ada 1.000 pasukan, yang 300 pulang ke Madinah. Ya, itu adalah tanda ciri-ciri orang munafik. Mereka berkata di mulutnya, berbeda di hatinya. Allah tidak akan membiarkan kaum muslimin itu keadaan seperti itu, tidak. Pasti akan dipisah oleh Allah dalam keadaan tertentu. Dan dalam perang Uhud benar-benar Allah menginginkan hal tersebut. Kita lanjutkan terlebih. Hatta yamizal khabisa minat tayyib, sampai Allah memisahkan yang baik, yang buruk dari yang baik. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan tidaklah Allah akan memperlihatkan hal-hal yang gaib kepada kamu Muhammad, kepada Nabi Muhammad maksudnya. Walakin Allah, akan tapi Allah yastabi mir rusulihi may yasha, memilih di antara para rasulnya siapa yang dia kehendaki. Itu. Ketika habis perang Uhud, Rasulullah sudah bertindak tegas. Nanti di akhir-akhir Rasulullah sudah menyatakan orang-orang di Madinah itu ditunjuk satu persatu. Si fulan kamu munafik, si fulan kamu munafik. Itu benar-benar ditunjuk satu persatu by name. Ya. Kalau sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sama vonis. Ya, kalau zaman sekarang siangel. Bagaimana tidak akan bisa, ya. Ya. Akan tetapi ini pasti akan terjadi di sekitar kita, pasti. Ketika ada sebuah kegiatan, kita akan melihat, ya, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang imannya setengah, siapa yang imannya seperempat, siapa yang munafik, akan kelihatan. Ketika ada sebuah kegiatan yang mencakup, membutuhkan keseluruhan daya kaum muslimin. Ini Allah senantiasa akan seperti itu. Tidak mungkin membiarkan kaum muslimin itu bercampur. Pasti akan diuji oleh Allah dengan ujian yang bisa memisahkan. Nanti sing omongane karo atine pada bain. Gini betul? Iya. Pasti diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Fa'aminu billahi wa rasulih, dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adim. Ketika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Lanjutkan. Ya, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Ya, ini kalau tadi orang yang kafir. Orang kafir ini dibiarkan oleh Allah tabarak wa ta'ala duit Arab ngapa yang ngono, ya,
punya kesehatan, punya segala macam yang ada di dunia, silakan. Karena orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka memiliki harta, pasti jurus-jurusane arep nggo berbuat dosa. Gini begini? Nggih, daripada nggo infak mending nggak apa? Undang apa beg? Ya itu, seperti itu karena tidak punya keimanan. Ya. Daripada untuk kebaikan mending untuk keburukan. Itu. Berbeda dengan kaum muslimin, ya. Berbeda kaum muslimin. Ketika dia memiliki harta, dia lebih mementingkan kebaikan. Ya minimal tidak menunaikan atau membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang batil. Itu minimal seperti itu. Ya, istui harta lalu membelanjakannya di jalan yang batil, naudzubillah, akan semakin apa tadi? Liyajdadu isman, akan semakin bertambah dosa-dosanya. Dan orang-orang seperti ini sekali lagi awet, ya, ya. Ini terkait yang berikutnya ayat 180. Terkait kaum muslimin, wala yakhsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Janganlah mereka mengira orang-orang yang bakhil dengan harta apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi kebalikannya, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Ini peringatan buat kita semuanya, ya, orang-orang yang itu masih punya sifat bakhil bin kumet bin keturunannya, ya, dari kikir bin kumet bin bakhil bin ini, ya. Janganlah kalian bahwa itu baik, jangan menganggap itu baik sifat bakhil, ya. Jamaah rahimakumullah, ketika setiap mau mengadakan peperangan pasti membutuhkan biaya. Gitu, ini contoh Rasulullah. Contoh yang di masa sekarang, ya. Panjenengan Israel tahu nggih? Israel tahu nggih? Sing lagi perang karo Palestina, sing siki lagi perang karo Iran. Sehari berapa untuk perang? Panjenengan tahu? Untuk biaya peperangan itu sekarang luar biasa. Triliunan satu hari, dibutuhkan duit triliunan. Gitu. Ya, sekali melontarkan drone itu pesawat tanpa supir, ya. Kulin nembak karo lab jentik ketok tute wis kecikadu serang blem. Itu zaman sekarang seperti itu, ya. Hanya dengan yang muda-muda ini ya, harus canggih, ya, harus canggih, harus bisa, ya. Wallahu a'lam, siapa tahu ya besok, ya, Indonesia akan mengalami hal yang sama. Wallahu a'lam. Gitu. Perang zaman sekarang sudah seperti itu, sudah sangat-sangat canggih. Ya, orang mau meluncurkan rudal itu tidak dari komputer semuanya. Ya, dipandu dari komputer agar mencapai titik. Itu. Dan itu semuanya biayanya luar biasa. Kita kembali kepada konteks. Ketika Rasulullah, ya, membutuhkan sesuatu, pernah ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW dan berpakaian sangat kumel, ya, sangat kucil, ya, terlihat sangat miskin, sehingga Rasulullah merasa iba. Lalu beliau menyampaikan kepada para sahabatnya,
bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Itu. Ya contoh. Setiap Rasulullah menyampaikan hal seperti itu, para sahabat mereka berbondong-bondong, bersegera melaksanakannya. Apalagi ketika Rasulullah membutuhkan dana yang cukup besar. Misalnya terkait dengan peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang banyak. Ya. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah, menginfakkan hartanya. Para sahabat mereka semuanya berbondong-bondong untuk berusaha menginfakkan. Ya, itu. Sudah pernah kami sampaikan. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu orang yang sangat dermawan. Ya, ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat bersedekah, Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan menyedekahkan seluruh hartanya. Ya, artinya bukan seluruh hartanya, rumahnya ikut dijual, tidak. Artinya mungkin adalah uang yang dia pegang atau harta yang berjalan yang dia pegang. Dia bawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa semuanya ya Rasulullah. Ya, untuk keluargamu mau diberi apa? Saya cukup titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sahabat Abu Bakar. Ya. Sehingga pada suatu ketika Umar bin Khattab itu berangan-angan. Umar bin Khattab tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam urusan ibadah. Sehingga pada suatu ketika ya Umar bin Khattab berkata dalam hati, artinya dia mau menyedekahkan 50%, separuh daripada hartanya. Dengan harapan ini pasti akan mengalahkan Abu Bakar. Ketika diserahkan kepada Rasulullah ternyata Abu Bakar malah seluruhnya. Ini contoh-contoh para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan jemaah rahimakumullah, ada beberapa kaum muslimin yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Ketika mereka diperintah untuk sedekah, untuk zakat, mereka hanya bisa menangis. Ya, menangis. Saking kepenginnya bersedekah, infak, tetapi ora duit. Ini. Ya, kita harus juga seperti itu. Harus punya motivasi. Ketika kita punya motivasi, maka kita mempunyai rasa syukur ketika kita sedang memiliki harta yang berlebih. Ya, jangan sampai selagi langkat lah ngomong nyong duit tak gelem sedekah duit teman. ada yang seperti itu ada, ya. Ada yang seperti itu, ya. Angger orang itu ngomong nyong angger duit tak gelem je. Oh, kayak masjid dewekan. duit teman. Ini semuanya berdasarkan keimanan, ya. Sekali lagi, jangan kita mengira, jangan kaum muslimin atau seluruh manusia mengira bahwasanya orang-orang yang pelit dengan harta yang diberikan oleh Allah, dengan apa-apa yang diberikan. Ini Allah menyampaikan bima atahumullah, artinya ya harta, ya ilmu, ya tenaga, ya kesempatan, ya. Jangan pelit. Punya ilmu ya ditularkan kepada orang lain. Punya kesempatan, tenaga ya tularkan. Gunakan untuk membantu orang lain. Punya kepintarannya gunakan untuk membantu orang lain, mengajari orang lain. Ini termasuk juga punya harta. Itu. Ini karena Allah menyatakan bima atahumullah. Khususnya yang paling umum itu bisa dimaknai dengan harta. Akan tapi secara umum ya semua yang kita punya jangan pelit. Ya misalnya tayang tandur lonyong tar pora bagi-bagi mbok batir pada tayang ya atau apalah ya di dalam kehidupan berbisnis ya. Semuanya akan ada perhitungannya di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Harta-harta yang kita infakkan, kita berikan
atau ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada seluruh manusia, ya, itu akan dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pelit dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan di lehernya apa yang mereka bakhilkan, harta-harta yang dia kumpulkan, ya, kumpulkan akan dikalungkan besok di yaumul qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah lah perbendaraan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah, khususnya perang Uhud ini sampai ayat yang ke-180, sekitar 60 ayat. Allah memberikan pengajaran kepada kaum muslimin pada waktu itu, ya, dan terkait keimanan, terkait ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, terkait segala macam hal, ya, terkait orang mukmin, orang munafik dan sebagainya. Ini sebagai pelajaran agar kita bisa mudah dalam menjalankan kehidupan ini. Kehidupan itu pasti akan berulang, ya. Kejadian-kejadian yang lampau pasti akan terjadi juga di hari ini. Secara umum seperti itu. Walaupun konteksnya atau lingkungannya, situasinya berbeda. Akan tapi pada hakikatnya akan senantiasa ada. Orang mukmin ada, orang munafik ada, orang sing pelit ya nggak ada ya di Cikaduta ya, insya Allah ya. Ya alhamdulillah ya, tapi tetap ada di lingkungan, di sebuah masyarakat pasti akan senantiasa ada. Ini sebagai apa ya, sebagai perimbangan agar supaya kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait hal-hal tersebut, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai Allah. Sekali lagi, kehidupan ini yang kita cari adalah ridwan Allah, keriduan Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, maka kehidupan ini akan terasa mudah. Akan baik apapun yang kita punya, apapun yang kita usahakan, kalau Allah tidak ridho, tunggu saja kehancurannya. Tunggu saja kehancurannya. Apapun juga. Segala macam permasalahan di dunia ini yang menimpa kita yang pertama harus kita cari adalah keridhaan Allah. Artinya ridha Allah bagaimana? Ya, kalau kita berusaha misalnya, itu harus memenuhi keridhaan Allah. Ya, sumbernya harus halal, ya, jenis usahanya harus halal, dibelanjakannya harus halal, nanti hasilnya juga harus dibelanjakan dengan cara halal atau di jalan Allah. Itu insya Allah akan mendatangkan keriduan segala macam usaha. Gitu. Kalau beberapa unsurnya ada yang tidak, itu tidak akan mendapatkan keriduan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Terakhir, ya, dari sebuah hadis dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, yang artinya barang siapa diberi harta kekayaan oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diperumpamakan baginya seperti seekor ular besar yang mempunyai 2 taring yang akan mengalunginya pada hari kiamat. Kemudian ular itu akan mematuknya dengan 2 tulang rahangnya seraya berkata, aku adalah harta kekayaanmu. Panjenengan jangan tanya, kok anak ular tanya ngomong? Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan ular. Jangankan ular. Besok di yaumul qiyamah, jari, kulit, semua anggota tubuh kita akan berbicara. Untuk apa? Menjadi saksi apa yang kita kerjakan. Semua anggota tubuh kita akan berbicara. Siapa yang membuat bisa berbicara? Allah Tabaraka
wa ta'ala. Jangankan ular, ya kulit akan berbicara, kuku akan berbicara, rambut akan berbicara, menjadi saksi apa yang kita lakukan. Kita lanjutkan. Aku adalah harta kekayaanmu, aku adalah simpananmu. Setelah itu Rasulullah membacakan ayat yang tadi. Wala yahsabanna alladziina yabkhulu bima ataahumullah wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Itu. Jamaah rahimakumullah, ini peringatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa-apa yang sudah kita pelajari. Kita mengambil hikmah daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang dengan masuk ke perang Ahzab, ya, perang Ahzab atau perang Khandak. Kalau panjenengan membaca dari surah Al-Quran adalah sebuah surat yang namanya surat Al-Ahzab. Itu bercerita tentang perang Ahzab atau perang Khandak. Yang ini di sini kaum muslimin diberi ujian yang lebih luar biasa lagi. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan ya oleh Allah untuk bisa meneruskan kajian tentang sirah nabawiyah, untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.